Selama ini kita diajarkan bahwa uang adalah alat tukar, sebuah benda mati yang bernilai karena disepakati. Tapi jika kita mau melihat lebih dalam, uang bukan hanya sekadar angka di rekening atau lembaran kertas di dompet. Uang adalah energi. Ia merespons bukan hanya tindakan fisik, tapi getaran batin yang lebih halus, yaitu perasaan, keyakinan, dan intensi terdalam kita. Pernahkah kita bertanya, mengapa dua orang dengan usaha yang sama bisa menghasilkan hasil yang sangat berbeda? Mengapa seseorang yang tampaknya bekerja jauh lebih keras justru selalu kekurangan, sementara yang lain dengan kerja yang tampak lebih ringan justru mengalir dalam kelimpahan? Jawabannya tidak terletak pada logika semata, tapi pada frekuensi emosional yang mereka pancarkan. Ambil contoh Eric, seorang tukang ledeng yang telah bekerja selama 2 dekade. Ia bangun pagi, bekerja keras, dan hampir tak pernah mengambil libur. Tapi meski kerja kerasnya luar biasa, ia selalu berada dalam ketakutan akan kekurangan. Dalam pikirannya, uang sulit didapat, saya harus berjuang terus-menerus, dan saya tidak cukup baik untuk jadi kaya. Tanpa disadari, itulah frekuensi yang ia pancarkan setiap hari. Dan seperti gema di gua, alam semesta hanya mengembalikan apa yang ia kirimkan. Lebih banyak kekurangan, lebih banyak perjuangan. Uang, dalam wujud energinya, tidak mengalir ke tempat yang tertutup. Ia seperti arus listrik yang membutuhkan sirkuit terbuka untuk bisa bergerak. Ketika kita dibanjiri oleh ketakutan, keraguan, atau rasa bersalah terhadap uang, kita sedang memutus aliran itu. Arus tidak bisa lewat. Tapi saat kita merasa layak, terbuka, dan percaya bahwa uang datang untuk memperluas kebaikan dalam hidup kita, arus itu mulai mengalir, dan mengalir deras. Maka, pertanyaan pentingnya bukan hanya, sudahkah saya bekerja cukup keras? Melainkan, apa frekuensi yang saya pancarkan saat memikirkan uang? Apakah itu ketakutan, rasa bersalah, atau justru ketenangan dan kepercayaan? Uang tidak tunduk pada logika dunia semata, ia menari mengikuti irama batin kita. Dan saat kita mulai melihat uang bukan sebagai musuh yang harus dikejar, tapi sebagai sahabat energi yang bisa kita ajak berdansa, saat itulah keajaiban mulai terjadi. Uang adalah cermin, bukan alat. Ia memantulkan siapa kita, bukan hanya apa yang kita lakukan. Dan ketika kita mengubah diri dari dalam, mengalihkan frekuensi dari takut menjadi percaya, dari tidak cukup menjadi saya layak menerima, maka uang pun menjawab. Bukan sebagai ganjaran, tapi sebagai resonansi alami dari siapa kita yang sebenarnya. Banyak orang berpikir bahwa masalah keuangan hanya soal kurangnya penghasilan, kurangnya kesempatan, atau kurangnya keberuntungan. Namun, penyebab yang lebih dalam seringkali tersembunyi di tempat yang tidak kita lihat, di ruang gelap bawah sadar yang diam-diam mengendalikan pilihan, emosi, dan bahkan reaksi tubuh kita terhadap uang. Kita tidak lahir dengan rasa takut terhadap uang, kita mewarisinya. Sejak kecil, kita menyerap ucapan orang tua, guru, dan lingkungan seperti spons. Kalimat seperti, uang tidak tumbuh di pohon, kita bukan orang kaya, atau jangan terlalu berharap, nanti kecewa mungkin terdengar sepele, tapi ia mengendap menjadi sistem kepercayaan yang tanpa sadar kita jalani. Bagi banyak orang, kalimat itu bukan lagi nasihat, melainkan kenyataan. Bayangkan seorang anak yang tumbuh dalam rumah tangga penuh pertengkaran soal tagihan. Suara-suara keras, ketegangan saat tanggal tua, wajah lelah ibu yang harus memilih antara membayar listrik atau membeli susu. Di sana, anak itu tidak hanya belajar bahwa uang adalah masalah, tapi juga bahwa memiliki uang berarti menciptakan konflik. Maka, dalam bawah sadarnya, ia memutuskan lebih baik tidak punya banyak uang daripada kehilangan cinta dan kedamaian. Inilah paradoks tragisnya, banyak orang menghindari uang karena trauma yang tak mereka sadari. Mereka ingin kaya, tapi bawah sadar mereka berkata, tidak aman. Maka tak peduli sekeras apa mereka berusaha, langkah mereka akan selalu ditarik mundur oleh luka yang belum disembuhkan.
Ditambah lagi, budaya hustle dan media sosial memperparah ilusi bahwa kita harus selalu bekerja lebih keras, berbuat lebih banyak, dan terlihat sukses untuk layak merasa cukup. Kita terpancing membandingkan pencapaian luar orang lain tanpa pernah bertanya, apa yang sedang terjadi di dalam diri saya? Pemrograman bawah sadar bukan kutukan, ia hanya program lama yang bisa kita perbarui. Kesadaran adalah langkah pertama. Saat kita mulai mendengar ulang narasi lama yang diam-diam memandu hidup kita, kita mulai memiliki pilihan untuk mempercayainya lagi atau menulis ulang. Kita bisa memilih untuk mengganti uang adalah masalah, menjadi uang adalah alat ekspansi cinta. Mengganti saya tidak mampu, menjadi saya dalam proses menerima lebih. Tidak ada transformasi finansial sejati tanpa transformasi batin. Karena uang, seperti kehidupan itu sendiri, selalu menjawab siapa kita, bukan siapa yang kita coba tampilkan. Dan saat kita berani menyelami akar luka, mengampuni masa lalu, serta memilih kepercayaan baru, aliran uang tidak hanya datang, ia datang membawa kelegaan, kebebasan, dan rasa cukup yang sesungguhnya. Uang sering disalahpahami sebagai benda mati, netral, tanpa jiwa. Padahal di balik lembaran dan angka itu, uang adalah refleksi. Ia bekerja mengikuti hukum yang tak kasat mata, bukan sekadar hukum ekonomi, tapi hukum spiritual yang lebih dalam dan lebih halus. Dan jika kita belajar memahami hukum-hukum ini, kita tak hanya akan lebih bijak dalam mengelola uang, tapi juga dalam memahami diri sendiri. Hukum pertama adalah hukum cermin. Uang tidak datang untuk menutupi kekosongan batin, tapi untuk mencerminkan apa yang telah tumbuh di dalamnya. Jika dalam diri kita penuh keyakinan bahwa hidup mendukung, bahwa kita layak menerima, bahwa memberi dan menerima adalah bagian dari siklus yang suci, maka uang pun datang sebagai pantulan dari keyakinan itu. Namun jika kita penuh rasa bersalah, takut kehilangan, atau percaya bahwa dunia ini keras dan sempit, maka uang menjauh, bukan karena ia jahat, tapi karena ia jujur. Ia hanya menunjukkan siapa kita, bukan siapa yang kita ingin jadi. Kemudian, ada hukum sirkulasi. Uang adalah energi yang hidup, dan seperti air, ia menggenang jika ditahan. Ia membusuk jika disimpan dalam ketakutan. Tapi ia menyegarkan dan menghidupi jika dialirkan dengan cinta. Memberi bukanlah tentang jumlah, tapi tentang sikap batin. Ketika kita memberi tanpa pamrih, dengan keyakinan bahwa kita tidak kehilangan apa-apa, hanya memperluas arus kehidupan, kita menjadi bagian dari sirkulasi itu sendiri. Dan uang, seperti udara yang terus mengalir, kembali lagi dalam bentuk yang bahkan tak terduga. Lihatlah Jim Carrey. Bertahun-tahun sebelum ia terkenal, ia menulis cek sebesar $10 juta kepada dirinya sendiri, dan menuliskan tanggalnya di masa depan. Ia menyimpannya di dompetnya sambil terus memperkuat keyakinan dalam dirinya bahwa ia sudah menjadi orang yang pantas menerima jumlah itu. Dan pada waktunya, cek itu menjadi kenyataan, bukan karena sulap, tapi karena resonansi. Keyakinannya menciptakan ruang, dan realitas merespons. Inilah yang sering dilupakan. Uang bukan tentang bekerja lebih keras, tapi tentang hidup lebih selaras. Ketika batin selaras dengan kelimpahan, saat itulah kita tidak lagi mengejar uang, kita menariknya karena kita telah menjadi versi diri yang siap menerimanya. Uang bukanlah tujuan, ia adalah bayangan dari getaran terdalam kita. Dan saat kita hidup dengan kejujuran, keberanian, dan kelimpahan hati, uang pun datang bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk merayakan siapa kita telah menjadi. Kesadaran tanpa tindakan hanyalah wacana. Kita bisa membaca puluhan buku tentang kelimpahan, memahami hukum energi, bahkan menyadari pola bawah sadar kita. Namun jika tidak ada langkah konkret yang mengubah frekuensi kita setiap hari, maka semuanya tetap hanya akan menjadi ide indah tanpa akar. Energi butuh tubuh, dan tubuh butuh ritual. Maka disinilah kekuatan praktik harian memainkan peran penting, bukan untuk memanggil uang, tapi untuk menyelaraskan diri agar layak menjadi tempat uang mengalir.
mulailah dari pagi hari, saat dunia masih sunyi dan pikiran belum dipenuhi gangguan luar. Ambil waktu sejenak. Duduk tenang, atur napas, dan bisikan kalimat sederhana. Saya aman menerima lebih. Ucapkan itu dengan perlahan, sambil merasakan bahwa tubuhmu adalah tempat yang layak untuk menerima kebaikan. Nafas adalah jembatan antara pikiran dan realitas. Ketika kita bernapas dalam kesadaran, kita sedang menciptakan ruang. Dan uang, seperti cahaya, hanya bisa masuk ke ruang yang terbuka. Sepanjang hari, perhatikan bahasamu. Kalimat seperti "saya tidak mampu" atau "itu terlalu mahal" bukan hanya ekspresi keuangan. Mereka adalah mantra, kata-kata adalah frekuensi, dan dunia mendengar dengan sangat peka. Maka ubah bahasamu, gantilah dengan kalimat seperti "kekayaan menemukan saya sekarang." Bukan sebagai pelarian dari kenyataan, tapi sebagai pernyataan bahwa kamu sedang membangun kenyataan baru. Lalu ada praktik kecil, namun dalam ritual receipt. Setiap kali menerima struk belanja, ambil waktu untuk menulis satu afirmasi di belakangnya. Misalnya, setiap rupiah yang saya keluarkan kembali berlipat ganda. Biarkan itu menjadi pengingat bahwa setiap transaksi bukan kehilangan, tapi perputaran energi. Struk yang tadinya hanya kertas sisa menjadi alat untuk memprogram bawah sadar kita. Dan terakhir, amplop kelimpahan. Sisihkan 10% dari penghasilanmu, bukan sebagai tabungan darurat, tapi sebagai simbol kepercayaan. Uang itu bukan untuk dihabiskan, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu percaya, saya tidak hidup dalam kekurangan. Amplop itu adalah pernyataan diam, bahwa kamu sedang membangun hubungan baru dengan uang. Hubungan yang penuh penghargaan, bukan ketakutan. Praktik-praktik ini mungkin tampak kecil, tapi seperti tetes air yang melubangi batu, keajaiban terjadi bukan dari kekuatan satu kali, melainkan dari konsistensi niat. Karena pada akhirnya, uang datang bukan karena kita memohon, tapi karena kita siap. Dan kesiapan itu dibangun, sedikit demi sedikit, lewat tindakan sadar setiap hari. Tony adalah gambaran banyak dari kita, seseorang yang bekerja keras, disiplin, dan selalu ingin melakukan yang terbaik. Ia bukan pemalas, justru sebaliknya, ia adalah sosok yang terus berlari. Namun di balik semangatnya yang tinggi, tersimpan satu keyakinan tak terlihat, bahwa untuk layak memiliki uang, ia harus terlebih dulu menderita. Setiap rupiah yang ia terima terasa seperti pahala atas rasa lelah, stres, dan pengorbanan yang panjang. Dan jika uang datang dengan mudah, ada rasa bersalah yang muncul, seperti ia sedang menipu hidup. Maka tanpa sadar, Tony menciptakan siklus. Bekerja keras, mendapat uang, lelah, lalu merasa tidak layak menikmatinya. Uang keluar dengan cepat, dan Tony kembali ke titik awal, lagi dan lagi. Ini bukan kisah unik. Ini adalah pola bawah sadar kolektif yang diturunkan oleh budaya, keluarga, bahkan spiritualitas yang keliru. Bahwa kesucian hanya milik mereka yang berjuang, bahwa kenyamanan harus dibayar mahal dengan penderitaan. Kita takut jika hidup terlalu mudah, karena kita belum membiasakan diri percaya bahwa kebaikan bisa datang tanpa luka lebih dulu. Namun kesadaran mengubah segalanya. Ketika Tony mulai menyadari polanya, bukan dengan menyalahkan masa lalu, tapi dengan melihatnya apa adanya, ia menemukan celah bahwa pola bisa dipelajari, dan karena itu bisa juga dilepaskan. Ia mulai bertanya, apakah saya benar-benar harus menderita untuk merasa layak menerima? Dan dari sana, jalan baru pun terbuka. Perubahan tidak selalu dimulai dari luar. Kadang ia muncul dari keberanian untuk melihat ke dalam. Kesadaran adalah cahaya yang memperlihatkan tali tak kasat mata yang selama ini membelenggu kita. Dan begitu terlihat, tali itu kehilangan kekuatannya. Pertanyaannya sekarang bukan tentang Tony, tapi tentang kita semua. Bagian mana dari diri Anda yang masih seperti Tony? Apakah Anda merasa tidak enak hati saat mendapat uang tanpa usaha keras? Apakah Anda merasa harus menyiksa diri dulu sebelum boleh bahagia? Apakah Anda merasa tidak layak menerima kelimpahan dengan tenang? Kisah Tony adalah undangan untuk melihat luka yang kita normalisasi. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk membebaskan.
Karena hidup yang kita impikan bukan terletak pada kerja keras semata, tapi pada kesediaan untuk mengubah pola. Dan saat kita mulai percaya bahwa kita layak menerima tanpa penderitaan, bahwa kenyamanan bukan musuh pertumbuhan, maka uang pun berhenti menjadi sesuatu yang dikejar. Ia datang, karena kita telah menjadi tempat yang aman untuk menerimanya. Bayangkan jika Anda tidak perlu menjadi kaya karena Anda sudah kaya di dalam. Bayangkan jika realitas yang Anda alami saat ini hanyalah cerminan dari frekuensi batin Anda, bukan takdir mutlak. Bagi sebagian orang, ini terdengar mustahil. Namun bagi Neville Goddard dan Ernest Holmes, ini bukan sekadar kemungkinan, ini adalah fondasi hidup. Neville Goddard percaya bahwa Anda sudah menjadi versi kaya yang Anda inginkan, rasakan sekarang juga, bukan nanti, bukan setelah promosi, warisan, atau keberuntungan. Tapi sekarang, ia mengajarkan bahwa imajinasi bukan pelarian, melainkan cetak biru penciptaan. Apa yang Anda bayangkan dengan emosi yang mendalam akan menjadi kenyataan, bukan karena dunia berubah terlebih dulu, tapi karena Anda berubah terlebih dulu. Ini adalah kebebasan, sekaligus tanggung jawab. Sementara itu, Ernest Holmes menegaskan bahwa pikiran adalah magnet. Apa yang Anda pikirkan, dan lebih penting lagi, rasakan, akan menarik versi realitas yang selaras dengannya. Maka, mengubah frekuensi batin bukanlah metafora, itu adalah langkah nyata yang bisa menggeser arah hidup. Uang, dalam pandangan ini, bukan target, melainkan gejala dari keselarasan batin. Ketika pikiran dan perasaan Anda berdansa di frekuensi kelimpahan, maka dunia pun ikut bergerak dalam irama yang sama. Salah satu latihan paling indah dari Neville adalah revision, mengulang kembali momen-momen di hari Anda, seolah-olah mereka telah terjadi sesuai harapan. Misalnya, jika hari ini Anda mengalami penolakan, saat menjelang tidur, tutuplah mata dan bayangkan ulang momen itu, bayangkan diterima, disambut, dihargai. Rasakan emosi yang muncul dan biarkan tubuh Anda memeluk kenyataan baru itu. Ini bukan pengingkaran, ini adalah penataan ulang. Anda sedang menyusun ulang gelombang yang Anda pancarkan, dan karena itu, Anda sedang menulis ulang masa depan. Perspektif ini radikal karena ia memindahkan pusat kekuatan dari luar ke dalam. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan, tidak ada lagi yang perlu ditunggu. Yang ada hanyalah ruang batin yang perlu diselaraskan, dan dari sanalah segala sesuatu bermula. Bayangkan jika malam ini, sebelum tidur, Anda tidak lagi mengulang kekhawatiran, tapi memilih untuk menanam benih baru. Apa yang akan Anda rasakan jika semuanya telah berjalan baik? Siapa diri Anda ketika tidak ada lagi ketakutan? Rasakan itu. Hiduplah dari tempat itu, karena sebagaimana dalam, demikianlah di luar, dan hidup pun akan menyesuaikan. Kita hidup dalam dunia yang begitu terpaku pada angka di rekening, angka di tagihan, angka di gaji bulanan. Begitu sering kita mengukur nilai hidup melalui satu dimensi, yaitu uang. Namun di balik semua itu, ada bentuk kekayaan yang jauh lebih dalam, lebih hening, dan seringkali kita abaikan, karena ia tidak bisa dihitung, hanya bisa dirasakan. Pernahkah Anda duduk di pagi hari, menghirup udara segar, dan menyadari bahwa Anda masih bisa bernapas dengan bebas? Itu kekayaan. Pernahkah Anda tertawa bersama seseorang yang Anda cintai, atau merasakan pelukan hangat di tengah hari yang berat? Itu kekayaan. Pernahkah tubuh Anda pulih dari sakit tanpa Anda harus memerintahkannya? Itulah kekayaan yang tidak bisa dibeli, tapi bisa disyukuri. Kesehatan, waktu, kehadiran, bahkan kejadian-kejadian kecil yang tampak acak, seperti bertemu seseorang yang membawa inspirasi baru, atau tersesat lalu menemukan tempat yang indah, semuanya adalah bentuk kekayaan yang tidak tercantum dalam laporan keuangan, tapi memperkaya hidup kita secara nyata. Kita sering menunggu sampai punya uang untuk merasa cukup. Padahal rasa cukup bukan efek dari kekayaan, ia adalah fondasinya. Orang yang merasa cukup di dalam dirinya akan membuka jalur bagi uang untuk masuk. Bukan karena ia mengejar,
tapi karena ia sudah hidup dalam energi kelimpahan. Dan kelimpahan sejati tidak pernah bergantung pada jumlah, melainkan pada kesadaran. Untuk itu, ada satu tantangan sederhana namun kuat. Catat 3 keberuntungan non-finansial setiap hari selama seminggu. Mungkin itu senyum anak Anda, kesempatan tidur lebih lama, atau makanan hangat yang datang tepat saat Anda membutuhkannya. Latihan ini akan melatih mata batin Anda untuk melihat bahwa hidup tidak pernah pelit. Kitalah yang kadang terlalu sibuk menghitung hal lain. Uang adalah bagian dari kekayaan, tapi bukan keseluruhannya. Ia seperti daun di pohon besar, penting, tapi tidak pernah bisa mewakili akar, batang, dan kehidupan itu sendiri. Dan semakin kita belajar menghargai bentuk-bentuk kekayaan yang tak terlihat, semakin kita menciptakan medan energi yang mengundang segala kebaikan, termasuk uang, datang dengan cara yang alami. Karena pada akhirnya, uang hanyalah gejala. Ia datang untuk mencerminkan keadaan batin kita. Dan ketika batin kita dipenuhi syukur, kehadiran, dan rasa cukup, maka dunia pun membuka diri, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk kehidupan yang utuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.